Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solina dengan NIM 0507655142. Di sini saya melakukan praktik unit 2, yaitu laporan praktik unit 1 untuk mata kuliah rantai pasok agrobisnis. Di sini saya sedang berada dengan Bapak Hasim, pengusaha kopi buku Pak, dan petani kopi. Nama usaha Bapak apa? Koreso. Itu berdiri mulai tahun berapa, Pak? 2021 bulan Desember, berapa tahun? Sekitar 4 tahun ya, Pak. Sudah 4 tahun. Pak, di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan, Pak, untuk tugas mata kuliah saya tentang rantai pasok dan distribusi, Pak. Siapa saja pemasok utama bahan baku atau komponen dalam usaha Anda, Pak? Kalau masuk utama tetap dari Pak Bupati, karena saya ada pekerjaan sekitar 5 tahun kita, hasilnya di tahun kemarin ada 6 tonan, tapi juga saya mengambil dari beberapa petani saya di dekat perkebunan saya juga, itu tahun saya. Jadi dari kebun sendiri, Pak, ya? Kalau untuk produksi, Pak, apakah semua produk yang Anda produksi secara in-house atau ada pihak ketiga yang terlibat, Pak? Untuk produksi kami di saya sekarang di tempat saya sendiri, mulai proses pasca panennya, mulai panen sampai pasca panen masih itu sendiri, dan beberapa mungkin seperti proses setelahnya itu ada masih ke beberapa mitra saya seperti Mas Tommy dan Mas Saiful. Kalau untuk distribusi, Pak, bagaimana produk didistribusikan dari Bapak ke pengecer atau pelanggan? Kalau saya, karena biasanya untuk transaksinya rata-rata B2B atau bisnis to bisnis, ada beberapa B2C. Kalau B2B biasanya itu saya langsung kirim ke tempat atau bisa lewat ekspedisi. Kalau ekspedisi biasanya kita lihat berapa kilo yang dimintakan, lalu dilihat jaraknya, nanti kita tentukan ini menggunakan kargo atau ekspedisi biasa. Kalau untuk ke pengecer, Pak, siapa saja pengecer utama yang menjual produk Anda? Untuk saat ini beberapa coffee shop dan roastery yang di Pasuruan, Malang, Mojokerto, dan Jogja yang menggunakan produk saya. Siapa target konsumen utama produk Anda? Yang pasti roastery house, karena permintaan mereka rata-rata memang banyak karena untuk dijual lagi yang mereka. Kalau untuk aliran produk, Pak, bagaimana produk berpindah dari jenengan lalu ke distributor atau pengecer? Tergantung ya, kalau distributornya itu dekat, biasanya kita langsung salurkan sendiri. Tapi kalau distributornya itu jauh, seperti contohnya yang saya miliki itu dari Palembang sama Gogo Manokwari, itu kita melakukan pengiriman lewat ekspedisi kaki. Karena memang pertama biayanya lebih murah. Karena pasti lebih saya. Iya. Kalau untuk informasi, Pak, bagaimana permintaan pelanggan disampaikan dari pengecer ke konsumen, ke produsen? Biasanya gini, karena kita konsennya itu memang di produk setengah jadi atau di intinya bahan baku. Kita biasanya jelaskan prosesnya apa, terus biasanya ada kalau kopi itu untuk apa, jadi kita jelaskan ke mereka, mereka nanti bisa menyampaikan ke konsumen mereka bagaimana produk ini dan dari mana asalnya. Kalau untuk efisiensi operasional, Pak, apakah Anda memiliki strategi untuk mengurangi biaya distribusi tanpa mengorbankan kualitas? Biasanya kita tergantung berapa yang kita kirim. Kalau di atas 5 kilo biasanya itu bisa lebih murah karena menggunakan kargo. Dan biasanya juga kita kirimnya itu hanya menggunakan kemasan-kemasan biasa untuk tidak menambah berat dari apa yang kita kirimkan. Kalau untuk efektivitas dalam mempengaruhi permintaan, bagaimana Anda memastikan bahwa produk tersedia sesuai kebutuhan pelanggan? Jadi biasanya di kopi itu karena saya konsennya di produk eksklusif, biasanya itu dari setiap konsumen baru terutama itu saya batasi hanya 5 kilo agar tidak terjadi monopoli. Akhirnya konsumen baru tetap bisa dapat stok di kita. Kalau untuk efektivitas dalam memenuhi permintaan, bagaimana Anda memastikan bahwa produk tersedia? Kalau untuk evaluasi pengembangan, bagaimana Anda mengevaluasi kinerja rantai pasok secara keseluruhan? Kalau rantai pasok saya kurang ya, mungkin yang di kualitas biasanya. Untuk biasanya kita minta feedback dari pelanggan bagaimana produk kita apa sampai di sana itu dengan baik, terus apa kualitasnya turun atau tidak. Biasanya kita minta feedback dan sebisa mungkin konsumen kita suruh untuk memberikan nilai dan Sekarang ke transportasi, Pak. Apa yang jenengan gunakan untuk apa saja mode transportasi utama yang digunakan untuk mengangkut produk agribisnis ini? yang pasti pertama motor, karena akses dari perkebunan ke tempat produksi itu agak terpencil ya. Jadi motor itu paling fleksibel. Terus kalau untuk pengiriman ke konsumen biasanya pakai motor kalau nggak pakai mobil. Kalau untuk apakah sifat produk misalnya mudah rusak atau tahan lama mempengaruhi pilihan mode transportasi? Pasti, karena memang kebetulan kalau di kopi itu kita produk yang tahan lama ya. Jadi kita mau mengirimkan itu beberapa hari pun aman. Jadi kita tidak jarang untuk memperhitungkan berapa. Mungkin kita bisa cek aja jaraknya itu berapa. Nanti kita bisa bilang ke konsumen itu berapa hari. Ini aman ya, Pak? Tidak mudah. Kalau
Kalau untuk biaya dari transportasi Pak, seberapa besar biaya transportasi mempengaruhi keputusan pilihan mode transportasi? Nah, ini yang agak kita pertimbangkan ya, karena memang kalau untuk di luar Jawa itu biasanya agak mahal. Jadi biasanya kita bilang ke konsumen untuk membeli minimal 5 kilo, untuk biayanya akan lebih murah karena tiketku itu kalau minimalnya itu 5 kilo. Kalau untuk jarak dan lokasi Pak, bagaimana jarak dari lokasi produksi ke pasar atau pelanggan mempengaruhi pemilihan mode transportasi? Mungkin hampir sama ya seperti yang tanya tadi, karena memang di sini rata-rata kita sudah pakai ekspedisi, jadi rata-rata ya tinggal kita berapa kilo yang kita kirimkan ke mereka. Kalau untuk kendala dan risiko, bagaimana Anda mengevaluasi keandalan setiap mode transportasi? Apakah Anda mempertimbangkan risiko kerusakan produk selama transportasi? Pasti, karena untuk pengiriman dengan kapasitas banyak di atas 5 kilo itu pasti kita untuk pengamanannya agak besar. Jadi biasanya kita perlu beberapa lapis pembungkusnya. Terus biasanya kita menggunakan kargo, karena kargo itu yang paling aman untuk dikirimkan walaupun itu jauh, seperti luar jauh. Kalau untuk akuntabilitas dan regulasi, apakah Anda mempertimbangkan dampak lingkungan dalam memilih mode transportasi? Untuk itu tidak ya, karena kita sudah menggunakan pihak ketiga ya. Kalau untuk tantangan dalam transportasi agribisnis, apa saja tantangan utama yang Anda hadapi dalam transportasi produk agribisnis? Mungkin karena akses ke lahannya itu memang rata-rata itu masih di pelosok dan di atas gunung, itu yang jadi kendala sampai sekarang kan. Memang untuk ke daerah produksi itu agak jauh, jadi butuh waktu sekitar 1 jam dari pertimbangan kita juga. Kalau untuk kendala dan risiko, bagaimana Anda mempertimbangkan risiko kerusakan produk selama transportasi? Biasanya kita menggunakan beberapa lapis. Yang pertama itu plastik kripto yang tebal, PET ada 4 ya, terus kita lapisi goni, terus pasti kita lapisi lagi biasanya pakai kardus atau kertas. Pakai kardus ya? Ya. Kalau untuk evaluasi penyedia jasa transportasi, apakah Anda menggunakan jasa transportasi internal atau milik perusahaan atau milik pihak ketiga? Jadi kita menggunakan pihak ketiga langsung karena memang untuk aksesnya lebih mudah dan biayanya itu cenderung lebih murah. Kalau untuk tantangan dalam transportasi agribisnis, apa saja tantangan utama yang Anda hadapi dalam transportasi produk agribisnis? Tantangan yang pasti ya kita di jarak mungkin ya, karena memang kita ada di desa dan pelanggan kita itu rata-rata ada di kota, jadi untuk akses jauhnya itu kita masih menggunakan pihak ketiga. Kalau untuk teknologi dan inovasi dalam transportasi, apakah Anda menggunakan teknologi untuk memantau atau mengelola transportasi, misalnya GPS, load, atau manajemen armada? Kalau kita kan udah mengganti ketiga ya, rata-rata ya tinggal kita tracking aja untuk paket kita udah datang atau tidak, saja untuk menggunakan teknologi ini. Kalau untuk pengolahan dan optimalisasi transportasi, bagaimana Anda mengatur jadwal transportasi untuk memastikan kelancaran distribusi produk? Biasanya untuk pengiriman itu kita kasih tahu dulu ke konsumen, biasanya kita kirim di hari apa, karena untuk produksi kita kan butuh waktu juga. Jadi biasanya kita kasih gap waktu 3 hari, terus pengirimannya tergantung jaraknya, bisa 3 sampai 1 minggu, nanti tergantung jaraknya. 3 sampai 1 minggu. Kalau untuk koneksi transportasi dengan pelanggan, bagaimana Anda memastikan produk sampai dalam kondisi baik pada pelanggan akhir? Biasanya setelah kita kirim lewat ekspedisi, kita kirimkan resi yang kita peroleh ini ke konsumen kita, agar mereka juga bisa tracking barang mereka sudah sampai di mana. Baik, itu saja Pak atas pertanyaannya. Terima kasih atas waktu